Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore kali ini kita ada sesi bedah karya yang pertama yang akan membedah karya dari Bapak Dr. Valentinus Saeng yang berjudul Herbert Marcuse, Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global. Sebelum saya perkenalkan satu persatu pembedahnya, saya mau menyapa terlebih dahulu. Apakah Bung Berto Tukan sudah ada di Zoom meeting ini? Halo Bung. Halo Bung, udah Bung. Oke, untuk Bapak Dr. Valentinus Saeng, apakah sudah ada di Zoom meeting ini? Halo Bapak Dr. Valentinus Saeng. Di mikrofonnya di unmute Pak. Saya di unmute oleh oleh panitia. Ya sudah. Oke, siap. Sebelum kita mulai bedah karya pada sore hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan pembicara kita, pembedah kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bung Berto Tukan. Bung Berto Tukan menulis puisi, cerpen, dan esai. Buku kumpulan cerpennya bertajuk Seikat Kisah Tentang Yang Bohong, Alpha Centauri 2016. Terus Sudah Lama Tidak Bercinta, Ketika Bercinta Tidak Lama, EA Books tahun 2018. Keduanya itu adalah kumpulan puisi tunggalnya. Ia kini aktif di Ruang Rupa dan Good School Ecosystem Jakarta. Untuk penulis sekaligus pembicara kedua, yaitu Valentinus Saeng, yang beralamat di Malang, menyelesaikan strata satunya di STFT Widya Sasana Malang, strata 2 dan strata 3 di Pontifical University of Saint Thomas Aquino di Roma, Italia. Ketertarikannya pada kritik teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas satu sosok yang penting di dalam sejarah pemikiran filsafat, terutama filsafat politik dengan critical teorinya, teori kritis, yaitu Herbert Marcuse, salah seorang pemikir berkebangsaan Jerman, juga Yahudi. Ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam bedah karya pada sore hari ini. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan wacana di Indonesia mengenai topik yang dibahas dalam buku ini. Terus yang kedua, apa sumbangsih atau kebaruan yang ditawarkan buku tersebut bagi kajian serupa di Indonesia. Terus yang ketiga, adakah relevansi khusus dari topik yang dibahas dalam buku ini bagi situasi di Indonesia? Yang keempat, apakah batas-batas dari kajian dalam buku ini atau hal-hal yang penting tetapi belum terbahas? Terus yang kelima, apakah agenda kajian masa depan yang dapat dikerjakan sebagai tindak lanjut atas temuan dalam buku ini? Untuk itu, kami persilahkan untuk pembedah pertama kepada Bung Berto Tukan, dipersilahkan. Bung, mungkin kalau menurut saya dari Pak Valentinus Saeng sebagai penulis buku dulu kali untuk menceritakan kepada kita sedikit banyak garis besar dari buku tersebut. Setelah itu baru bisa saya komentarin gitu, atau bisa saya respon. Bagaimana Bapak Dr. Valentinus Saeng? Ya, boleh, logikanya lurus gitu. Oke. Artinya presentasi buku sebelum diberi tanggapan. Oke, siap. Betul, Pak. Silakan untuk Bapak Dr. Valentinus Saeng. Ya, saya akan share sebentar. Rasanya sudah saya share atau sudah muncul atau belum, Mas ya? Masih belum, Pak.
Dokumen yang saya share sudah masuk belum ya? Sepertinya Pak Amin. Belum ya? Sudah. Oke, mungkin sudah. Bisa diperbesar, Pak. Untuk PowerPoint-nya bisa diperbesar. Kelihatan? Sudah kelihatan atau tidak, Mas ya? Sudah tampak? Ya, sudah, Pak. Oke. Mungkin sebelum saya mulai ke buku, karena kemarin ada kesalahan untuk presentasi Sekolah Tinggi Filsafat. Kami menerima jadwalnya tanggal 10, tetapi tanggal 10, tetapi tertulis hari Jumat, sehingga kemarin kami menyiapkan ternyata tidak ada slot waktu. Nah, saya berasal dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Malang, pendidikan calon imam, saya seorang Romo. Dan kita di Malang ini memang menggeluti filsafat, karena dalam gereja Katolik itu orang yang mau menjadi Romo atau jadi pastor itu wajib kuliah filsafat minimal, kalau menurut hukum gereja yang lama dulu itu 2 tahun, 2,5 tahun itu minimal. Tetapi sesudah Konsili Vatikan kedua, hampir semua sekolah tinggi itu menambah menjadi 3 sampai 4 tahun seperti Triarkara. Jadi sekolah tinggi filsafat STFT itu sudah dari abad pertengahan itu semua calon pastornya wajib. Jadi belajar filsafat itu wajib, meskipun tidak pernah digembar-gemborkan keluar, gitu kan. Jadi sejak ada STFT di Indonesia atau sejak ada pastor dari Indonesia itu, sejak itulah filsafat Barat terutama itu sudah dipelajari oleh orang-orang Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita presentasi saja. Buku ini terbitan Gramedia. Terbitan Gramedia sebenarnya cukup lama ini, Mas, 2012. Hanya memang selain bedah buku di Jakarta, satu kali saya bersama Budiman Sujatmiko dengan Pak Haidar Bagir, itu sesudah itu tidak pernah diadakan bedah buku ini. Lalu yang kedua dilakukan hanya ketika saya berada di Lemhanas selama 9 bulan di Jakarta, itu kita Halo Bapak Valentinus Sayeng, untuk ya. PowerPoint-nya di full screen dengan tekan F5 Pak, di keyboard F5 biar full screen. F5 sudah, Mas? Oh, sudah, siap. Oke, saya Pak. Ada gangguan sinyal di sini nampaknya. Oke, lalu apa yang bisa dikatakan tentang Herbert Marcuse? Herbert Marcuse merupakan seorang figur yang boleh kita katakan itu sangat penting dalam revolusi mahasiswa tahun 1965-66 di Eropa. Tokoh penting, dia disebut guru demonstrasi tahun 66. Tapi mengapa? Karena latar belakang pemikirannya itu sudah jelas, Masyarakat Frankfurt itu beraliran kiri. Tetapi latar belakang pendidikan Marcuse itu komplit. Pada umumnya seperti para filosof Jerman, mereka bukan hanya ahli di satu bidang. Mereka ahli di banyak bidang. Herbert Marcuse dia mengenal dengan sangat baik, menguasai dengan sangat baik Hegelianisme. Karena dia menulis tentang ini. Lalu dia mengenal dengan sangat baik Kant dan lain sebagainya. Sehingga pemikiran-pemikiran Marcuse ini memang cukup komprehensif sebagai seorang pemikir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Herbert Marcuse terlambat bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt. Karena sesudah dia tamat kuliah, itu dia kembali ke Berlin, lalu dia bekerja di, katakanlah di
toko buku bapaknya yang menjual buku-buku klasik. Dia kemudian kuliah lagi sesudah keluar buku Heidegger, Sight on Sign, Sign on Sight, ada dan waktu. Ya, baru dia masuk. Dia kembali dan kemudian nanti dia menjadi asisten Heidegger, asisten pribadinya, tidak secara resmi diangkat oleh universitas. Tetapi ya kemudian gara-gara fasisme mereka berdua itu berseberangan pendapat dan akhirnya Herbert Marcuse bersama seluruh institut itu karena terancam oleh Nazisme Jerman, mereka mengungsi ke Amerika. Dan saya ketika mengadakan riset di München itu menemukan bahwa Marcuse dan Heidegger berdamai sesudah Perang Dunia Kedua. Heidegger itu kemudian menarik diri dari pendukung fasisme menjelang akhir atau awal tahun 40-an, akhir 30-an, sekitar 39-40 Heidegger sudah keluar dari katedralnya di Freiburg, lalu kemudian mengaku dirinya keluar dari pendukung Nazisme. Itu hanya sepenggal tentang siapakah Marcuse. Lalu mengenai Institut Penelitian Sosial Frankfurt, itu saya membahas di buku ini mengenai ini. Bahwa penelitian sosial Frankfurt ini berbeda dari institut-institut kiri lainnya. Karena apa? Karena mereka mengedepankan objektivitas. Kritik yang diarahkan bukan hanya kritik terhadap kapitalisme, tetapi juga kritik terhadap Marxisme ortodoks. Itu Rosa Luxemburg dan lain sebagainya itu ya. Itu disebut oleh masa Frankfurt sebagai orang-orang yang beraliran ortodoks. Sehingga penting dicatat bahwa Institut Penelitian Sosial Frankfurt dengan teori kritisnya mengedepankan objektivitas dalam analisanya. Lalu sumber inspirasi sudah jelas. Sumber inspirasi pemikiran Herbert Marcuse itu Hegel, Marx, Freud. Dari Hegel dia mengambil pemikiran-pemikiran kiri, terutama logika dialektis. Jadi logika dialektis Hegel itu adalah logika dialektis yang menganalisa segala realitas dengan sangat tajam logikanya. Dengan yang kita kenal tesis, antitesis, sintesis. Itu kan yang kerap kali disalah mengertikan seolah tesis dilawankan dengan antitesis, antitesis dengan sintesis, begitu saja enggak. Tapi tesis memuat di dalam dirinya antitesis, lahirlah antitesis. Antitesis memuat di dalam dirinya antitesis, sehingga dari antitesis lahirlah sintesis. Sin sama bahasa Yunani. Kan? Nah ini. Lalu Marx mengembangkan Hegel, Marcuse mengambil ini. Jadi analisa-analisa kritis dari Karl Marx, terutama kritik terhadap kapitalisme, itu diambil alih oleh Herbert Marcuse sambil membaharui beberapa pemikiran karena konteks Marcuse dengan konteks Marx secara sosial politik sudah berbeda. Marx pada awal revolusi industri, Marcuse pada revolusi industri menjelang poin 3 revolusi industri 3.0 praktis hampir ya menjelang dan ancaman dari fasisme. Sehingga kalau orang membaca buku-buku Marcuse harus melihat konteks kritiknya itu adalah kritik terhadap kapitalisme yang demokratis. Lalu Freud diambil karena bagi Marcuse, Freud bukan hanya seorang psikolog, tetapi adalah seorang filosof yang membedah aspek-aspek gelap dari kepribadian manusia yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis seseorang dan konstruksi masyarakat. Karena masyarakat terdiri dari manusia-manusia yang hidup, dan kalau manusia-manusia yang hidup itu memiliki di dalam dirinya wilayah-wilayah yang gelap yang kita sebut dengan alam bawah sadar,
Nah, hal itu akan berpengaruh secara sosial politik. Karena itu Marcuse mengambil Freud sebagai inspirasi untuk mengembangkan sebuah analisa sosial dengan berangkat dari kepribadian manusia. Dan ini dalam buku ini saya memberikan sebuah perbandingan antara Marcuse dengan Freud di mana. Jadi meskipun nanti Marcuse menerima Hegel, menerima Marx, menerima Freud, tetapi Marcuse sendiri juga memberi kritik terhadap ketiga pemikir ini. Ini ciri dasar dari seorang filosof. Dia belajar dari orang lain, tetapi kemudian ketika dia keluar, dia mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Sehingga ada kontinuitas dan saat yang sama ada otentisitas dari refleksinya. Sehingga dia menjadi seorang pemikir yang otonom. Itu. Lalu dalam buku ini juga saya mempresentasikan ciri-ciri teknis dan instrumentalis masyarakat kapitalis. Di dalamnya bisa dilihat ada dominasi pemikiran-pemikiran positif. Positivisme berarti alam berpikir atau sistem berpikir yang mengandalkan diri pada pengalaman dan kalkulasi. Jadi menggunakan statistik, hitung-hitungan, itu ciri dasar positivisme. Jadi menggunakan pendekatan-pendekatan, kalau secara metodologis, pendekatan kuantitatif. Itu yang dibantu oleh nanti perangkat-perangkat teknis. Dan di situ Marcuse mengatakan bahwa pada peradaban kapitalisme, logos sudah menjadi techne-logos, yaitu diskursus tentang kecakapan-kecakapan atau keterampilan-keterampilan dalam kerja tangan. Techne itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan art. Artis dalam bahasa Latin itu bukan seni, tetapi keterampilan, kemahiran. Sehingga diskursus mengenai teknologi adalah diskursus mengenai kecakapan atau keterampilan yang berkaitan dengan manufaktur, penggunaan tangan dulu dalam latar belakang historis Yunani klasiknya. Lalu diterjemahkan menjadi art. Itu kan oleh Inggris, oleh bahasa Latin menjadi artium, kecakapan, keterampilan. Sehingga misalnya di Indonesia itu kan orang selalu menerjemahkan art dengan seni. Misalnya Arts of War dari Sun Tzu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Seni berperang. Itu salah. Berperang tidak punya seni. Tapi itu harus diterjemahkan sebagai kemahiran berperang. Kemahiran merancang strategi. Karena itu makna dasar dari art itu adalah kecakapan, kemahiran. Sehingga misalnya MA, Master of Art. Kalau terjemahan bahasa Indonesia apa artinya? Tuan seni kan? Tetapi MA berasal dari bahasa Latin, Magister Artium. Artinya guru yang cakap, guru yang terampil. Maka saya berharap sesudah presentasi begini, orang tidak lagi menerjemahkan art di dalam pengertian estetika, tetapi dalam pengertian kecakapan, keterampilan. Jadi jangan kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang dimana orang tidak mengerti latar belakang sebuah istilah. Jadi itu. Lalu yang kedua, ciri berikutnya instrumental manipulatif. Instrumen berkaitan dengan sarana-sarana. Jadi alat-alat teknis itu sangat mendominasi kehidupan kita, teknologi. Lalu ciri dasarnya manipulatif, artinya menjungkir balikan semua tatanan yang ada karena di baliknya ada kepentingan. Lalu juga mementingkan prestasi dan kegunaan, utilitas, serta produktivitas. Ini ciri dasar dari kapitalisme, menurut Marcuse. Lalu kekuatan utama dalam promosi semua sistem nilai, ciri-ciri teknis itu adalah bahasa. Bahasa menjadi sarana yang paling efektif dalam mempropagandakan pola-pola berpikir, gaya hidup, dan prinsip-prinsip kapitalis. Karena itu dikatakan bahasa itu adalah candu dan mesiu sekaligus. Lalu ciri berikutnya itu adalah kebutuhan palsu. Kebutuhan palsu itu bisa dilihat dalam buku One Dimensional Man karangan Marcuse halaman 45.
Di situ Marcuse membedakan secara tegas kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan yang sejati dengan kebutuhan-kebutuhan palsu. Di situ. Nah, bagaimana itu terjadi? Lewat pembentukan citra. Lewat pembentukan citra. Jadi ngerokok itu bukan hanya kebutuhan. Tetapi ketika ada orang nonton televisi, itu lihat iklan rokok. Selalu ada apa? Mobil. Selalu ada apa? Itu namanya adventure. Apa namanya? Pertualangan. Selalu ada cewek cantik. Itu citra. Merokok berarti gagah. Merokok berarti jantan. Itu citra yang dibentuk. Padahal kan hanya ngisap rokok aja kan ya Mas? Siap, Tapi Romo. citra yang digambarkan itu luar biasa. Alam yang wah gitu. Di atas bukit. Gitu. Ini. Lalu saya kemudian membedakan buku ini dalam dua aspek. Yaitu dengan membahas masyarakat satu dimensinya dan manusia satu dimensinya. Dalam masyarakat satu dimensi saya memberikan beberapa ciri yang dimunculkan secara umum, yaitu administrasi total, penguasaan penindasan itu yang sebelumnya dengan menggunakan moncong senjata, alat tempur, serdadu, ini dialihkan ke administrasi birokrasi. Kalau kalian ingat orang-orang tahun 70-an, 80-an itu film-film Dono Indro Kasino, bagaimana cara mensiasati administrasi? Itu kanan boleh, atas boleh, bawah boleh. Jadi datang bawa amplop, orang datang bawa dokumen, bawa amplop. Depan boleh, belakang boleh, semuanya bisa. Jadi untuk menyiasati administrasi dan birokrasi yang menindas. Jadi lahirlah kreativitas, sogok menyogok. Lihat. Karena apa? Karena administrasi dan birokrasinya itu adalah alat untuk menindas. Jadi kalau ada pejabat yang tidak senang dengan kelompok ini, dengan orang ini, atau dengan itu, mainnya di birokrasi dan administrasi. Jadi penguasaan dan penindasan bukan lagi dengan senjata. Tujuannya supaya kekuatan berada pada satu tangan yang selalu disebut dengan kekuasaan status quo. Lalu berikutnya bahasa fungsional. Untuk Indonesia bahasa fungsional ini agak sulit. Kita bisa menemukan mungkin dalam bentuk penyingkatan. Tapi dalam bahasa Inggris itu sangat kentara dengan penggunaan tanda petik S. Ya. Nah, bahasa fungsional ini adalah sebuah bahasa yang anti dialektika. Anti dialektika. Dia tidak berdialog lagi, dia sudah kaku beku. Nah, salah satu contohnya itu kita bisa melihat dalam bahasa perbedaan antara Plato atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda itu sama Plato, tapi bahasa lain semuanya Platon. Karena Platon itu bukan nama, itu gelar yang diberikan kepada seorang filosof yang bernama Aristokles. Mengapa diberi nama Platon? Platos, bahasa Yunani, berarti besar, luas. Karena wajah Aristokles itu luas, diberilah dia gelar Platos atau diberi gelar Platon. Lalu kemudian dikenakan karena pemikiran dia menjangkau segala aspek, maka Platon diberilah nama dia Platon. Orang tidak tahu nama aslinya Aristokles, bukan Plato nama aslinya. Beda antara filsafat Platon dengan filsafat Aristoteles. Itu sehingga ini bahasa fungsional ini menjadi sebuah bahasa diktator. Sekaligus diktator bahasa, dia tidak menerima bahasa lain, bahasa satu dimensi. Ini beberapa. Lalu berikutnya yang dimunculkan juga oleh Marcuse adalah penghapusan sejarah. Sejarah, ketika orang belajar sejarah, orang belajar tentang dinamika roh. Nah, belajar tentang dinamika roh berarti orang belajar tentang memori dan proyeksi. Jadi tentang ingatan dan harapan yang kemudian berpusat pada kekinian. Sehingga mustahil untuk mengungkung orang yang belajar sejarah. Kan sejarah itu adalah guru kehidupan. Tetapi kapitalisme berusaha untuk mengatakan, dah, kamu low ukurannya, kamu tuh konsumen itu raja. Tapi benar raja kalau punya dompet.
Coba Mas Berto tuh enggak punya dompet, bolak-balik ke mall, bolak-balik pakaian, udah dicaci maki, udah masam muka pelayannya kan. Tapi kalau buka dompet, meskipun kita compang-camping gitu lihat dompet, apalagi warnanya merah semua, wah, monggo Mas, Pak, mau beli apa? Bantu jadi raja. Nggak punya dompet, Anda siapa? Embuh. Gitu. Nah ini. Lalu kebutuhan palsu ini dalam lingkup masyarakat. Tadi sudah kita lihat dengan semboyannya konsumo ergo sum. Saya mengkonsumsi, jadi saya ada. Ya, karena inilah koordinasi politis, koordinasi teroristik. Ini juga Imperium Citra sudah saya presentasikan kepada kita tadi tentang masyarakat yang dikuasai, dikontrol dengan menciptakan citra. Mengapa mungkin? Karena kita ini animal simbolikum, makhluk simbolis, dan salah satu hal yang dikedepankan oleh kapitalisme adalah semboyan empirisme yang berbau materialis. Omne quod viditor est verum. Semua yang kamu lihat itu benar. Jadi kriteria dari Imperium Citra adalah benar. Jadi orang tidak bertanya lagi. Pokoknya kalau misalnya kita lupa, contohnya saja, lupa pergi ke mall, mau beli sabun, beli sampo, beli apapun, coba lihat bagaimana iklan bekerja. Itu tandanya bahwa kita hidup dari simbol dan dari citra. Nah sekarang ini juga orang punya HP itu kan, wah keren-keren, gonta-ganti HP gitu kan, Samsung yang harga 20 juta, tapi dipakai untuk apa? Untuk main game. Padahal HP itu kan secara fungsional, menurut mereka yang menciptakannya, itu memiliki dua fungsi utama. Satu, meringkas jarak. Dua, mempersingkat waktu. Sehingga pekerjaan menjadi efektif, efisien. Tapi oleh kita dijadikan menjadi status sosial. Itu. Lalu aspek yang kedua, manusia satu dimensi. Ini, manusia satu dimensi itu terutama bisa kita lihat, tadi kita sudah lihat ilmu positif empiristik itu, di mana dalam pikiran individu tuh dijejal sebuah cara pikir yang dualistik, bukan cara pikir yang dialogal. Atau Anda mengikuti perkembangan zaman ini, atau Anda berada di luar kelompok ini, sehingga kita bisa melihat orang yang terus-menerus menyesuaikan diri, mengalir dengan semua paham kapitalisme, atau orang-orang yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Ini ciri dasarnya. Lalu yang berikutnya logika dominasi. Nah, logika dominasi itu bisa kita lihatkan dalam, tadi sudah saya singgung, logika dialektis Platon dengan logika analitis versi Aristoteles. Cukup kita baca Organon karya Aristoteles untuk mengerti logika formal. Semuanya kaku dengan peraturan-peraturan yang luar biasa ketat antara premis mayor, terminus medius, premis minor, konklusi. Kan? Setiap hari Jumat hujan, hari ini hari Jumat, hari ini hari hujan, logika kaku beku. Kalau Platon kan tidak. Dalam dialog-dialog Platon kita bisa melihatnya Platon sangat anti bahasa tulisan. Mengapa? Karena bahasa tulisan memasung realitas. Itu. Lalu filsafat positivistik. Nah, ini bisa kita lihat terutama perkembangan-perkembangan terakhir, filsafat alam itu sangat empiristik. Lalu yang terakhir itu misalnya Wina Kais, lingkaran Wina. Filsafat analitis yang dikembangkan oleh J.E. Moore, Russell, Wittgenstein. Yang sangat anti filsafat metafisika. Mereka memposisikan filsafat-filsafat klasik metafisika, juga filsafat-filsafat modern yang berciri epistemologistik itu sebagai pseudo-filsafat. Semboyan yang sangat terkenal dari Wittgenstein dalam proposisi ketujuhnya dari Tractatus Logica Philosophicus itu, 7 atau ke-6, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Terhadap segala sesuatu yang tidak bisa dikatakan, tutuplah mulut. Itu. Jadi kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan, jangan bicara tentang Tuhan, itu maksudnya.
Tidak pernah bertemu dengan ada, jangan bicara tentang ada, bicara tentang fakta dan data. Pseudo filsafat. Ya, itu. Lalu pemaduan oposisi. Nah, saya minta maaf, saya tidak memberikan sebuah deskripsi di sini, tetapi gambaran ini bisa, foto ini saya minta maaf untuk OPH ya, bukan saya menghina atau apa, nih minta maaf. Tetapi ini sebuah contoh klasik di mana kampus dan pasar bersatu. Mengapa? Karena dalam kapitalisme time is money. Tidak boleh ada sesuatu pun keuntungan yang bisa lepas. Maka satukanlah kampus dan pasar. Itu pemaduan oposisi. Saya tidak mau, ini analisa-analisa Marcuse itu tentang pemaduan oposisi, saya hanya mengungkapkannya dengan gambar ini. UPH plus matahari. Kan? Ini gambaran. Satu dunia akademis, satu dunia ekonomis. Bisa disatukan? Ya. Oleh kapitalisme. Nah, bagaimana kita keluar? Kemudian saya mengelaborasi teori pendidikan kritis. Dan dasarnya apa? Imajinasi. Yang berusaha dimatikan oleh kapitalisme. Kapitalisme itu berusaha mematikan imajinasi. Sehingga Marcuse itu menggagas sebuah teori yang disebut dengan alienasi artistik. Jadi orang beda antara musik barat dengan musik barat kulit putih dengan musik barat kulit hitam itu di mana? Musik barat kulit hitam itu adalah sebuah tangisan terhadap masa silam mereka sebagai orang-orang yang terpinggirkan, yang terjajah sebagai budak belian. Sehingga ketika mereka menjerit dari hati. Tetapi bagi orang-orang barat kulit putih mereka tidak mengesahkan. Jadi jeritan mereka itu hanyalah arbitrarial. Sebuah tuntutan nada dan tuntutan panggung. Tidak lahir dari hati. Itu. Lalu pendidikan kritis yang digagas oleh Herbert Marcuse dan juga pada umumnya oleh Masha Frankfurt adalah learning by doing. Jadi pedagoginya adalah turun ke lapangan. Jadi belajar dengan bertindak. Belajar dengan aksi nyata. Kita tidak hanya belajar di kampus yang tertutup, tetapi terjun langsung dengan masyarakat menjadi partisipan dari realitas. Jadi sebuah kejadian, dari sebuah peristiwa. Sehingga saya tidak hanya berteori. Kita lihat kalau ada pertandingan Liga Inggris dan lain sebagainya, komentatornya nendang bola mungkin tidak bisa. Bukan mantan pemain. Tapi wah omongannya tuh selangit. Suruh nendang bola, dianya yang terpelanting, bolanya tetap di tempat. Nah itu namanya bukan learning by doing. Nah, komentator harus seorang pemain sepak bola yang tahu apa artinya. Bahwa ketika saya menang itu 5 menit itu rasanya 5 jam. Atau ketika saya kalah perpanjang waktu 5 menit itu rasanya seperti 5 detik. Nah itu artinya learning by doing lahir dari pengalaman. Maka pengalaman menjadi penting. Lalu kemudian apa yang mesti dikembangkan? Kita harus mengembangkan apa yang disebut dengan estetika metafisis. Estetika metafisis ini mengembangkan keindahan itu sebagai medium. Medium meskipun seni itu sendiri atau seorang seniman bukan revolusioner, tapi seni itu sendiri adalah revolusioner karena dia menggugat kemapanan. Jadi kalau salah satu objek yang diangkat oleh Marcuse itu adalah teater. Mengapa? Karena teater itu adalah sarana untuk purifikasi batin. Di mana kayak kita bisa melihat orang bertukar peran. Pemimpin menjadi pelayan, pelayan menjadi pemimpin. Jadi kedua-duanya merasakan. Selama ini pelayan berpikir jadi pemimpin itu enak. Kan? Sehingga dia iri. Bagi pemimpin itu karyawan itu malas-malasan. Dengan mereka main teater, perannya disilang, mereka kemudian saling mengerti. Ternyata jadi pemimpin tuh saya tak mikir diri sendiri, tak mikir hanya untung. Tapi bagaimana mikir 5.000 karyawan ini beri makan. Atau ketika jadi karyawan ya aduh ternyata capek ya diperintah-perintah, dimaki-maki. Lihat, sehingga yang lahir dari estetika metafisis ini adalah apa? Saling pengertian, saling memahami, toleransi. Yang dibedakan dari estetika kapitalis. Untuk menjadi terkenal bagi seorang penyanyi atau menjadi seorang bintang film bukan kualitas filmnya, tetapi sejauh mana produknya ditonton oleh sekian banyak orang.
Jadi berapa kaset yang terjual masa itu kan itu ukuran. Berapa penonton dari sebuah film. Itu estetika kapitalis. Dia tidak mementingkan kualitas sebuah karya, tetapi hasil dari sebuah karya, outcome. Outputnya, ya, tapi terutama berapa penontonnya sih? Itu sehingga kriteria menjadi sebuah kriteria sejauh mana dapat diuangkan. Saya rasa begini. Untuk penutup dari ini saya memberi sebuah namanya evaluasi karena apa? Karena begini. Dari sekian banyak anggota masa Frankfurt yang paling setia sampai akhir dengan pendekatan kiri yang menaruh harapan besar bahwa revolusi sosial itu akan terjadi, itu hanya Herbert Marcuse. Horkheimer itu berpaling dari Marxisme. Adorno berpaling dari Marxisme. Semua yang lain berpaling. Yang masih setia hanya Herbert Marcuse. Tetapi kita akan melihat kegamangan yang terjadi dalam Herbert Marcuse, terutama sesudah tahun 50-an, 60-an ketika negara-negara kapitalis sejahtera di mana mereka menikmati kebebasan. Lalu dalam sebuah wawancara ditanya ke Marcuse bagaimana? Marcuse menjawab bahwa revolusi akan terjadi nanti, tapi dia tidak menentukannya kapan. Karena apa? Karena kapitalisme berhasil memperbaiki semua cacat celah yang dikritik oleh Marxisme. Jadi kritik Marxisme itu tidak salah, benar. Semuanya benar. Tapi kehebatan kapitalisme adalah dia ambil alih untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena ada kebebasan di situ. Yang berbeda sama sekali dari Marxisme, komunisme yang cenderung diktatorial. Sehingga nanti gagasan Marcuse di penghujung hidupnya kemudian menjadi mengambang terkait terutama tentang revolusi sosial. Dari saya begitu presentasi buku ini. Semoga bermanfaat. Kalau mereka yang baca di belakang itu jangan takut loh ya. Karena Gramedia menulisnya begini. Buku berat dicetak terbatas hanya untuk para calon intelektual, aktivis pergerakan, dan pejuang humanis yang serius dan berdedikasi tinggi serta berkesadaran kritis. Saya kaget waktu itu. Loh kok diginikan? Nggak apa-apa Romo katanya. Ini juga bagian dari promosi yang antitetis. Jadi buku berat. Tapi ya sebenarnya enggak juga bagi mereka yang berkecimpung dengan dunia-dunia filsafat diskusi. Semoga bermanfaat. Selamat membaca. Bagi saya buku ini menjadi sumbangan untuk pemikiran kritis di Indonesia. Dan waktu itu saya minta sebenarnya Romo Manyies untuk mereview, tapi karena waktu itu beliau berada di Jerman, dapat. Lalu sesudah beliau menulis komunisme dari Mao Zedong sampai Marcuse atau apa, itu lalu dia mengutip buku ini ketika dia membahas beliau membahas Herbert Marcuse. Dari saya terima kasih. Kalau ada masukan, kalau ada kritik, evaluasi, kalau ada kekurangan, celah-celah yang lain, itu adalah kesempatan bagi penulis-penulis lain untuk mengembangkannya, supaya pemikiran-pemikiran kritis itu menjadi penting untuk kita. Terutama dalam situasi begini, ketika panca indera kita dibombardir oleh berbagai macam informasi yang tidak tahu benar atau tidak, dan lain sebagainya, maka pemikiran kritis menjadi solusi. Pemikiran kritis, kritika bukan berarti asal nyerang orang dah. Kritika dari bahasa Yunani berarti menganalisa, mendalami, mengkaji, meneliti sedetail mungkin sehingga muncullah kebenaran. Jadi kritika selalu padannya dengan aletheia, penampilan kebenaran, pewahyuan kebenaran. Sehingga kritika menjadi sarana bagaimana kebenaran bisa muncul ke permukaan. Itu dalam tradisi Yunani klasik. Jadi dari saya begitu, terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Romo atas pemaparannya. Sangat menarik, selain memaparkan pemikiran Marcuse, juga memaparkan posisi Marcuse yang tidak hanya mengkritik kapitalisme, tapi juga mengkritik Marxisme ortodoks. Saya kira selanjutnya membedah selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Berto Tukan. Silahkan untuk Bung Berto Tukan merespon
buku karya Dr. Valentinus Saeng, juga pemaparan dari Dr. Valentinus Saeng barusan. Silahkan, Bung. Ya, terima kasih teman-teman Filofest atas kesempatan ini. Terima kasih juga Romo Valens yang sudah memberikan kita pemaparan yang cukup jelas ya, dan jernih tentang posisi Marcuse dan juga bagaimana pemikiran beliau gitu. Tentu saja saya sendiri tidak akan banyak masuk ya ke dalam isi buku sendiri, karena saya kira apa yang sudah dipaparkan oleh Romo tadi sudah cukup bisa memberi gambaran kepada kita, dan mudah-mudahan membuat teman-teman dan juga kita semua untuk tergerak untuk membaca lebih mendetil buku dari Romo ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Romo, buku ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Saya pernah juga ini di Gramedia Matraman, itu buku ini di beberapa tahun yang lalu. Tetapi memang sayang betul gitu, karena jarang sekali nggak ada. Saya kayaknya belum pernah mendengar ada diskusinya gitu, Romo. Minta maaf sebelumnya untuk ini, karena karena buku itu ada terus kok tidak ada informasi atau berita tentang mungkin pembedahan atau diskusi gitu tentang buku ini. Tapi mungkin juga karena ini wajah dari perbukuan atau dunia filsafat kita beberapa tahun lalu mungkin ya, yang memang betul-betul jarang gitu. Seingat saya ada diskusi-diskusi, ada komunitas, dan juga ini pembahasan-pembahasan yang cukup ramai terhadap buku-buku filsafat. Dan saya kira apa yang sempat ditulis oleh teman-teman panitia ya, kalau nggak salah di publikasi atau di websitenya, tentang perlunya kita merayakan kehadiran penerbitan buku-buku filsafat, itu benar sekali gitu, karena itu tadi kita sangat jarang menemukan informasi berita tentang diskusi-diskusi buku filsafat, sehingga kadang-kadang sebuah buku filsafat terbit lalu kita bahkan teman-teman yang ini mungkin juga saya salah ya, mungkin teman-teman yang lain tidak seperti ini gitu ya. Kita yang dulu mahasiswa filsafat, yang masih sering membaca filsafat, juga tiba-tiba hilang dan lupa begitu saja dengan sebuah buku filsafat, karena itu tadi tidak diikuti penerbitannya, tidak diikuti oleh diskusi dan pemaparan yang ramai yang mewarnai kehadiran buku tersebut. Dan kembali ke soal mazhab Frankfurt, saya kira juga meskipun mazhab Frankfurt ini sesuatu yang di dalam konteks pembacaan filsafat atau dalam konteks dunia filsafat di Indonesia cukup sering muncul ya, sejak tahun, kalau saya tidak salah, 80-an atau 90-an awal sudah muncul, dengan misalnya katakanlah ketika itu ada buku dari Sindunata kalau nggak salah, manusia satu dimensi kalau nggak salah ya, teman-teman. Itu di situ di tahun itu sudah muncul, dan kalau nggak salah juga sudah diterbitkan ulang bukunya. Meskipun sering muncul seperti itu, tetapi memang buku yang betul-betul membedah pemikiran satu tokoh atau bahkan keseluruhan dari masa Frankfurt, saya kira sangat jarang di dalam konteks berbahasa Indonesia. Kalau terjemahan bisa kita, tentu saja beda cerita ya. Terjemahan ada 1 dan 2, bahkan saya pernah menemukan buku Martin Jay tentang sejarah mazhab Frankfurt itu ada tuh, pernah diterbitkan kalau nggak salah beberapa tahun lalu. Pernah diterjemahkan, beberapa tahun lalu gitu. Jadi di dalam konteks itu saya kira buku dari Romo Valens ini melengkapi kasana perbincangan, pembacaan di filsafat di Indonesia untuk mazhab Frankfurt ya. Melengkapi misalnya tadi buku dari Sindunata, dan juga mungkin beberapa buku dari Franky Budi Hardiman, buku dari I.B. Karyanto, tapi bukan mazhab Frankfurt secara langsung ya. George Lukács, realisme sosialisnya Lukács, yang mungkin kalau nggak salah tuh tahun 90-an akhir kalau nggak salah terbit. Selebihnya kayaknya saya juga sejauh saya melihat, sejauh saya mengamati, setelah itu baru bukunya Romo ini muncul.
untuk melengkapi itu. Memang banyak dikutip di dalam beberapa bunga rampai artikel-artikel filsafat, tetapi tentu saja tidak mendalam ya. Apalagi kalau kita membicarakan tokoh-tokoh lain yang mungkin katakanlah bukan anggota langsung dari Frankfurt, gitu juga belum ada bukunya sejauh penglihatan saya. Misalnya Leo Lowenthal atau juga misalnya Benjamin atau beberapa nama lain. Terkhusus misalnya Institut Sosial Frankfurt generasi awal ya, yang di dalam bukunya Romo itu ada dijelaskan juga di bab-bab awal kalau nggak salah, sebelum masuk ke dalam era Institut Sosial Frankfurt itu dipimpin oleh Max Horkheimer. Sebelum itu ada dua tokoh lagi yang jadi Institut Sosial Frankfurt ini sendiri sudah berdiri sebelum adanya Horkheimer, Adorno dan Marcuse tentu saja. Tetapi pembahasan tentang Frankfurt, Institut Sosial Frankfurt di era itu tidak terlalu muncul di Indonesia tokoh-tokohnya. Padahal sebetulnya karakteristik dari Institut Sosial Frankfurt awal-awal itu sangat berbeda dengan Institut Sosial Frankfurt ketika dipegang oleh geng-geng Horkheimer, Adorno dan juga Marcuse ya, di mana di era-era awal itu mereka bahkan melakukan penelitian-penelitian kualitatif terhadap kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya di Jerman kala itu gitu. Tetapi penjelasan tentang itu saya kira bisa teman-teman temukan juga di dalam bukunya Romo sedikit banyak di bagian awal, kalau nggak salah tuh di bab-bab 1-2. Bab 1 ya, bab 1 dan bab 2 ketika membicarakan era Albert Gerlach dan Grünberg, Romo ya. Ya, ketika itu dan setelah itu baru masuk ke era Horkheimer. Nah, mungkin kalau teman-teman atau kita semua mungkin tertarik, kita bisa dari pembahasan itu dua bagian itu kita bisa mendalami lebih lanjut nih untuk melihat mazhab Frankfurt sebelum era-era Horkheimer dan Marcuse dan juga Adorno, yang mana sebetulnya seperti yang juga kekhasan dari mazhab Frankfurt yang juga sudah dijelaskan oleh Romo tadi dengan cukup detail dan cukup jelas kepada kita soal kehubung-hubungan antara Karl Marx terus juga psikoanalisa yang muncul juga di era-era itu, dan juga bagaimana Karl Marx dibaca dalam konteks di dalam konteks karya-karya khusus, karya-karya Karl Marx muda kalau nggak salah, ya, yang memang sebetulnya itu belum ini ya Romo ya, belum dibaca secara luas sepertinya sebelum era mazhab Frankfurt. Ya. Di tahun-tahun ketika Horkheimer dan juga teman-temannya seperti Adorno dan lain sebagainya mulai memegang menjadi tokoh-tokoh penting di Institut Sosial Frankfurt, di situ bersamaan dengan itu atau mendahului itu muncul pembacaan terhadap atau ditemukan manuskrip karya-karya Marx muda yang juga akhirnya di awal-awal direspon oleh George Lukács, dan akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi suatu pembacaan yang menjadi bahan utama dari pembacaan atau pemikiran dari Institut Sosial Frankfurt yang menjelaskan kenapa kecenderungan dari Institut Sosial Frankfurt adalah mengkritik Marxisme ortodoks, yang mana Marxisme ortodoks ini lebih banyak berpegang hanya pada karya-karya Marx tua gitu. Dan tentu saja karena itu akhirnya saya kira pada hemat saya Institut Sosial Frankfurt ini sebenarnya memberi beberapa pemikiran-pemikiran, poin-poin yang nantinya banyak dikembangkan oleh para pemikir Prancis yang kiri seperti misalnya Althusser dan juga misalnya tadi yang soal citra itu Charles Baudelaire jauh setelah itu gitu yang juga merespon. Tetapi hal-hal itu sebenarnya secara garis besar sudah mulai dielaborasi dan oleh pemikiran
dari para pemikir di Institut Sosial Frankfurt. Dan menarik bahwa bagaimana tadi sebenarnya juga menarik betul kalau misalnya ada ini ya, tadi Romo sempat bicara tentang Marcuse dan Heidegger ya. Menarik betul kalau misalnya ada satu pembahasan khusus tentang hubungan Marcuse dan Heidegger ini gitu. Yang mana Marcuse sepertinya kalau tadi dari Romo dia kayaknya sih tertarik balik lagi untuk menekuni dunia filsafat ketika bukunya Heidegger ya muncul gitu. Dan sepertinya dia kalau nggak salah belajar juga atau bahkan belajar juga mengikuti beberapa kuliah Heidegger ya Romo. Ya, kuliah lagi dia. Kuliah lagi dan bersama Heidegger, tapi pada akhirnya ada beberapa, kalau nggak salah ada surat-surat Marcuse pada Heidegger yang mengkritik posisi politik atau posisi politik, tetapi Marcuse tidak sampai hanya pada posisi politik kalau nggak salah. Dia mengelaborasi posisi politik itu dengan posisi pemikiran dari Heidegger. Dan sepertinya di situ Marcuse ini sosok murid yang marah besar kepada gurunya gitu ya. Karena posisi yang diambil oleh gurunya tersebut. Dan itu yang juga saya kira itu poin yang menarik yang juga dari kalau nggak salah pernah ada belum ada buku tentang itu juga. Kalau nggak salah yang pernah muncul di Indonesia itu buku tentang hubungan Heidegger dan Hannah Arendt justru. Sedangkan kalau Heidegger dan tapi terjemahan ya bukan karya asli gitu, masih bentuk terjemahan. Saya lupa penerbitnya waktu itu ya. Tapi kalau hubungan antara Marcuse dan Heidegger ini belum ada saya kira. Dan saya kira malah justru lebih menarik ketika kita melihat bagaimana kritik Marcuse terhadap Heidegger ya, karena posisi Marcuse yang kita tahu pemikirannya ke depannya seperti apa, yang juga dia ini semacam nabi dari para New Left di tahun 60-an seperti yang tadi Romo katakan gitu. Dan satu yang menarik juga bagaimana elaborasi seni dari Marcuse saya kira ya, yang juga kalau saya tidak salah ketika menekankan art dan kedekatannya pada tekne itu sebenarnya juga mengkritik posisi estetika yang diemban oleh katakanlah Immanuel Kant yang menekankan indah sebagai sesuatu yang indah ansih gitu, sedangkan pemikiran Frankfurt punya kecenderungan untuk mengembalikan itu pada pemikiran yang lebih lama ya di Yunani, era estetika di era Yunani yang menekankan seni dan juga kegunaannya. Satu yang juga mungkin menarik itu adalah Society as a Work of Art dari Marcuse yang kalau nggak salah itu di era-era Perang Dingin, di era-era tahun 60-an itu muncul tulisan yang menekankan tentang hal itu. Yang mana sejauh ini juga menurut saya juga akhirnya menginspirasi beberapa gerakan seni di era-era itu juga ya. Yang muncul belakangan akhirnya kita tahu ada gerakan-gerakan tidak secara langsung tetapi misalnya yang bergerak di Perancis di era 69 situasionis dan lain sebagainya, itu juga sedikit banyak sumbangsi dari pemikiran Herbert Marcuse ada di situ, dan juga gerakan-gerakan tahun 60-an dan 60-an itu ya dari mahasiswa dan lain sebagainya. Saya kira beberapa hal ini menjadi penting di dalam pemikiran Marcuse, dan saya terus terang Romo belum sampai mendetil ya membaca buku Romo ini, karena mungkin juga ini mungkin salah satu pertanyaan juga nih, saya cari-cari buku itu di sekarang udah susah tuh Romo. Sudah tidak diterbitkan, dulu dicetak 3.000 tapi sudah habis rasanya di Gramedia. Oh iya, nah ini mungkin juga hal-hal seperti ini yang mana penerbitan buku filsafat di Indonesia juga terbatas ya secara jumlah, dan karena juga mungkin seperti tadi juga tidak ada diskusi yang mengikutinya, sehingga cetakan-cetakan awal setelah itu tidak lagi dicetak ulang gitu. Dan
seingat saya misalnya juga buku-buku lain tuh bertahun-tahun baru dicetak ulang lagi, atau bahkan banyak juga yang mungkin tidak lagi dicetak ulang ya, buku-buku filsafat di Indonesia. Dan saya kira juga salah satu hal yang penting juga tadi bagaimana pendidikan kritis tadi ya, yang dari Herbert Marcuse, dan juga sebetulnya juga memang salah satu corak ya dari para pemikir dari Frankfurt School maupun mereka yang dekat dengan Frankfurt School ya. Misalnya kalau Marcuse, Adorno, terus juga Horkheimer dan juga Lowenthal mungkin adalah para pemikir yang secara resmi bergabung di dalam konteks mazhab Frankfurt ya, Institut Sosial Frankfurt. Tetapi di luar itu saya kira banyak juga para pemikir yang memang salah satunya tentu saja Benjamin yang bukan anggota resmi dari Institut Sosial Frankfurt, tetapi juga ikut berdialektika dengan sosial mazhab ini gitu, yang mana juga ditandai dengan bagaimana menyumbangkan beberapa tulisan di dalam jurnal yang diterbitkan oleh mazhab ini. Dan juga saya kira juga Herbert Marcuse menekankan soal teater ini juga sumbangsi dari katakanlah tokoh seperti Bertolt Brecht yang dekat juga dengan mazhab sosial Frankfurt ya, yang mana di dalam konteks teater dia juga menekankan teater yang akhirnya tadi dielaborasi juga oleh Marcuse seperti tadi yang dikatakan Romo untuk sebuah purifikasi terhadap kehidupan manusia modern ya, katakan manusia kontemporer. Dan menurut saya kentalnya mazhab Frankfurt dan juga tentu saja Herbert Marcuse di dalamnya membicarakan tentang seni dan kebudayaan ini karena mereka muncul bersamaan dengan kapitalisme itu merambah ke dalam konteks dunia seni dan budaya secara lebih nyata gitu. Sebelumnya mungkin di era-era Marx, dan di era Marx tentu saja itu kapitalisme dan juga teknologi yang mendorong dan memungkinkan kemunculan kapitalisme ini hanya dalam tanda kutip dipergunakan dalam konteks ekonomi ya, pabrik-pabrik dan lain sebagainya, reproduksi mekanis terjadi di pabrik-pabrik. Ini agak sedikit masuk ke Benjamin nih, reproduksi mekanis terjadi hanya di pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Tetapi di era ketika mazhab Frankfurt mulai sangat aktif, terkhusus di era Horkheimer dan sebagai ketua atau koordinator dari institut tersebut, ketika itu juga bersamaan dengan mulai munculnya reproduksi mekanis pada bidang seni dan budaya gitu, dengan munculnya ya seperti fotografi ataupun film yang juga di awal-awal era-era itu muncul gitu. Yang ini juga yang akhirnya membuat mazhab Frankfurt dan juga bersama dengan itu membaca karya-karya Marx muda ya, ini yang membuat mereka melihat dengan lebih serius hal-hal yang ada di bidang seni atau kebudayaan. Saya kira mungkin dari saya begitu dulu, saudara moderator Bung Melvin. Kurang lebihnya minta maaf Romo atas pemaparan ini. Tapi saya berharap memang kedepannya mungkin akan ada diskusi yang lebih serius terhadap pemikiran-pemikiran mazhab Frankfurt ya, karena mungkin memang ini sesuatu yang seperti tadi, sesuatu yang sudah cukup lama sebetulnya muncul di Indonesia, tetapi saya kira elaborasi mendalam terhadap itu pun belum tampak dengan serius. Dibuktikan dengan misalnya tadi bahwa buku yang membedah pemikiran dari tokoh-tokoh yang ada di mazhab Frankfurt sendiri sejauh ini masih bisa kita hitung kemunculannya gitu, masih sangat sedikit. Mungkin dari saya begitu, kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman.
Baik, baik. Terima kasih Bung Berto Tukan atas pemaparannya dalam sesi bedah karya kali ini. Sebelum saya membaca pertanyaan-pertanyaan dari penonton, dari teman-teman Filofest, ada beberapa pertanyaan saya kira yang perlu dielaborasi lebih lanjut terkait dengan relevansi pemikiran Herbert Marcuse dalam konteks hari ini, mengingat kapitalisme tahun 60-an jauh berbeda dengan kapitalisme hari ini. Bagaimana pemikiran Herbert Marcuse membaca perkembangan kapitalisme hari ini? Apakah New Left yang digagas dalam masa Frankfurt, terutama Herbert Marcuse, itu masih new, masih baru lagi ketika membaca perkembangan kapitalisme hari ini? Saya kira itu perlu elaborasi lebih lanjut. Saya kepada Romo Valentinus Saing dipersilakan mengelaborasi lebih lanjut. Terkait dengan kiri baru, boleh kita katakan begitu. Sekarang ini masa Frankfurt praktis menjadi titik tolak atau landasan dalam kajian-kajian atau analisa-analisa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kiri baru. Tetapi ada satu mungkin kalau mau kita katakan kelemahan dalam tanda petik adalah mereka tidak lagi berada dalam satu institut, dalam satu sekolah yang memiliki, boleh kita katakan, satu suara. Banyak sekali tokoh-tokoh kiri baru yang kalau kita lihat misalnya mengembangkan gagasan-gagasan Marxis itu, terutama di Kanada, lalu kemudian di Amerika juga praktis hampir sebenarnya tidak berkembang, nah di Jerman juga tidak berkembang. Lebih banyak ke studi-studi yang berciri melankolis ya. Jadi lebih mengingat ke masa lalu, sementara elaborasi terhadap kekinian itu kurang digarap. Ini menurut saya yang muncul dalam tendensi kiri baru. Salah satu contohnya saja. Apa yang bisa disumbangkan oleh aliran kiri baru ketika teknologi digital itu mendominasi? Teknologi digital itu tidak hanya melahirkan sebuah instrumen, alat, sarana, platform digital, melainkan melahirkan konsep misalnya. Konsep tentang yang real dengan yang virtual. Ini real dan virtual bukan hanya berada pada tataran artinya distingsi konseptual, melainkan dalam realitas. Karena misalnya sekarang ini kita berada dalam dunia virtual, tetapi dunia virtual yang real. Kita bertatap muka, audio, visual. Nah, kesulitan-kesulitan yang muncul menurut saya dalam refleksi-refleksi kiri baru ini adalah mereka bertitik tolak melulu dari Marxisme tanpa memiliki akar pada filsafat klasik. Filsafat klasik, terutama metafisika ontologi, itu akan sangat membantu kita memperkaya pemahaman kita mengenai realitas, sehingga kehadiran dimensi-dimensi baru begini tidak membuat kita menjadi resisten. Saya misalnya melihat bahwa ada waktu real, ada waktu virtual, ada ruang real, ada ruang virtual begini, merupakan satu keniscayaan dari sebuah perkembangan teknologi. Dengan kata lain, kritiknya tidak berada pada ranah pengetahuan yang berkaitan dengan realitas. Tetapi kritik kita mungkin lebih banyak berkaitan dengan mentalitas dan implikasi sosionya, sosiokultural, sosioekonomi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan mentalitas dalam arti apa? Dalam arti bahwa teknologi-teknologi digital ini mempengaruhi perilaku manusia, mempengaruhi perilaku pola berpikir individu, mempengaruhi pola relasi individu. Ini kritik kita, bukan kita mengkritik kehadiran realitas virtual.
INSEE. Tetapi apa sih dampaknya? Dampaknya orang tidak peduli lagi dengan orang yang di sekitarnya. Jadi saya pernah itu dengan mahasiswaku bangga, ada mahasiswa loh yang bangga, wah Mo, saya punya banyak teman loh, hampir 500-an. Di mana? Dulu kan masih ada warnet kan? Masih ada warnet. Internet Mo. Loh saya bilang, waktu kamu di warnet, tetangga sebelahmu tuh kamu tanya, enggak jadi ngesopo? Enggak. Kita tidak tahu tetangga sebelah kita loh, namanya siapa. Mandang juga tidak, karena kita sibuk dengan layar. Jadi kritik kita terhadap realitas yang baru ini, yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak berada pada konteks pengetahuan atau kehadiran sebuah pemahaman baru mengenai realitas. Tetapi berada pada dampak yang ditimbulkan dan pola berpikir. Karena apa? Teknologi digital melahirkan pola berpikir yang sangat mekanistik. Jadi, pokoknya ketika sudah bahasa Jawa ini kalau sudah masalah pokoknya itu tidak ada dialog. Mengapa? Karena matematika 2 tambah 2, 4. Dalam politik 2 tambah 2 bisa 10. Itu beda antara dialog dengan logika formal. Orang di politik mereka tidak menggunakan pendekatan-pendekatan monolog, tidak menggunakan pendekatan formal karena tidak ada teman abadi, tidak ada kawan sejati. Semuanya berubah seturut kepentingan. Jadi dialogis orang politik. Nah, kalau kita semua mendasarkan pemikiran kita pada gagasan-gagasan yang bersifat mekanistik demikian, maka kita tidak akan melahirkan kehidupan sosial yang demokratis. Kita akan melahirkan pemikiran satu dimensi, kata Herbert Marcuse. Nah, di sini. Lalu, dampak sosial dan lain sebagainya itu bagaimana kita memaknainya? Saya memaknai, katakanlah COVID ini secara positif dalam arti apa? Dalam kacamata kiri. Ya. Kita kembali lagi ke natura kita, ke kodrat kita sebagai makhluk sosial. Karena boleh jadi selama ini perjalanan kita terlalu jauh, dengan teknologi dan lain sebagainya, jarak dipersempit, waktu diperingkas dan lain sebagainya, tetapi pada saat yang sama kita jauh dari orang. Bahkan dalam keluarga itu kita jauh dari anak kita. Meskipun kita bisa dekat berkomunikasi begini, tetapi ketika kita ada di rumah masing-masing dengan layar. Lihat. Jadi ini kita akan melahirkan manusia model apa ini? Kita akan melahirkan manusia model apa? Ini pendekatannya. Oleh karena itu, kalau mau kita katakan bagaimana sih kiri baru saat ini, refleksi-refleksi yang kita katakan agak tajam itu mungkin bisa ditemukan pada tokoh misalnya Ulrich Beck, filosof Jerman, yang menulis tentang apa itu globalisasi, what is globalization. Itu pemikiran kritis. Yang lain-lain lebih banyak mungkin studi-studi historis tanpa memberikan sebuah pemahaman baru. Jadi dengan kata lain ada dua sikap yang muncul. Ada sikap yang mencoba adaptif, tetapi ada sikap yang mencoba oposisional. Habermas misalnya sesudah dia jadi direktur, itu dia akan didemo. Mengapa? Karena dia mencoba mengadopsi filsafat analitis dalam masa Frankfurt yang oleh generasi sebelumnya filsafat analitis dianggap sebagai filsafat kapitalistik. Makanya Habermas dicungkil dari kursinya itu kan, dan Habermas kemudian mengembangkan sebuah pemahaman baru tentang bahasa, makna bahasa di ruang publik, ruang privat, dan lain sebagainya. Tetapi buku-buku tentang kepentingan dan ilmu pengetahuan, itu adalah buku-buku yang lahir ketika dia masih murni dipengaruhi oleh masa Frankfurt kiri. Tetapi kemudian dia melihat bahwa tidak selamanya juga kritik yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir sebelumnya tentang filsafat analitis itu keliru. Karena bagaimanapun bahasa itu bukanlah sebuah ilmu yang kemudian mati begitu kan, lalu tetap statis. Bahasa juga berkembang sehingga bahasa bergantung pada pemikiran. Dengan kata lain,
Habermas mencoba mengembangkan bahasa sebagai sebuah diskursus yang bisa demokratis, bisa menjadi alat untuk melahirkan demokrasi sosial misalnya. Jadi contoh bagaimana para tokoh ini mencoba mengembangkan gagasan kiri baru, meskipun dalam banyak hal tesis-tesis yang dikemukakan oleh para pemikir kiri itu banyak yang kemudian sudah dijawab oleh kapitalisme, dan kemudian dianggap aliran kiri ini hanya sebuah mimpi yang tidak akan pernah menjadi nyata. Tapi sebenarnya itu tidak benar juga. Dari saya mungkin begitu berkaitan dengan perkembangan pasca Habermas. Kalau di Indonesia, atau tambahan sebentar Mas, kalau di Indonesia mungkin kita lagi asik-asiknya gitu kan. Kita lagi asik-asiknya dengan pemikiran-pemikiran kritis seperti begini, tapi kalau di Barat itu ada kejemuan. Ada kejemuan. Sebenarnya di bagian terakhir, saya memberi sebuah catatan yang sebenarnya menarik disimak. Karena tadi saya melihat ada pertanyaan mengenai emansipasi. Jadi masa Frankfurt itu berusaha menciptakan, mengganti apa yang dinamakan dengan agen revolusi. Marx itu semula menggunakan kaum proletariat, proles. Jadi manusia yang tertindas daripada yang tertindas. Tetapi dalam kenyataannya tidak ada. Maka lahirlah para buruh, lari ke para buruh. Lalu ketika industri mulai berkembang, kapitalisme memperbaiki diri, kehidupan para buruh diperbaiki, maka otomatis gerakan Marxisme kehilangan agen revolusi. Masa Frankfurt mencoba menciptakan agen revolusi baru, yaitu lewat apa? Lewat pendidikan. Karena itu, mulai dari tahun 80-an, 90-an hingga saat ini, banyak sekali pemimpin di Eropa adalah produk masa Frankfurt. Jadi, siapa agen revolusi baru? Mahasiswa. Karena dalam pandangan masa Frankfurt, mahasiswa lepas dari kepentingan kapitalis. Mereka lah orang yang masih memelihara fantasi, imajinasi, dan idealisme tentang kebenaran dan kesejahteraan. Nah, itu. Jadi kita bisa melihat emansipasi yang dilakukan mereka adalah emansipasi dengan menggarap dunia pendidikan secara serius. Gitu. Dari saya begitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih, Romo. Selanjutnya untuk Bung Berto Tukan, bagaimana relevansi Herbert Marcuse dalam konteks perkembangan kapitalisme hari ini? Saya kira kalau pertanyaannya relevansi dari Herbert Marcuse, saya kira Romo Valens yang lebih bisa menjawabnya ya, karena Romo Valens yang sudah membedah pemikiran Marcuse secara mendalam gitu. Saya pribadi memang sedikit banyak membaca tentang Frankfurt, tetapi di dalam konteks itu membaca Herbert Marcuse sebagai bagian dari mazhab Frankfurt sendiri. Tetapi kan Marcuse sendiri kan punya perkembangan pemikiran yang bahkan di tahun 60-70-an itu kan udah jauh gitu sebenarnya dari Frankfurt. Jadi mazhab Frankfurt. Jadi saya kira mungkin Romo yang bisa merelevansinya terhadap kapitalisme sekarang ya, meskipun kalau menurut hemat saya ya kapitalisme sekarang tentu sudah sangat berbeda wajahnya ketimbang yang dihadapi oleh Pak yang dihadapi oleh Marcuse dan juga mazhab Frankfurt pada umumnya. Tetapi mendetilnya seperti apa, saya kira Romo bisa lebih menjelaskan pada kita. Boleh saya, Mas Melvin? Ya Romo, ya Romo. Silakan Romo. Terkait dengan kritik terhadap kapitalisme kontemporer, kita bisa mengatakan begini, kalau di buku ini saya menjelaskan, mungkin saya tidak tahu apakah mereka membaca atau tidak di kata pengantar. Kalau kita berbicara tentang kapitalisme barat, kita berbicara tentang kapitalisme yuridis. Jadi kapitalisme itu menjadi sebuah prinsip ekonomi, liberalisme menjadi prinsip politik. Tetapi kedua-duanya itu tunduk pada hukum, pada norma, pada aturan. Jadi negara itu memiliki kontrol terhadap praksis yang berlangsung baik dalam ruang politik,
liberalisme, maupun dalam ruang ekonomi, lewat pajak misalnya. Nah, kalau begitu siapa negara kapitalis yang sejati? Negara kapitalis sejati saya tulis di sini Indonesia. Karena di Indonesia, ingat kalian beberapa tahun yang lalu, bahkan orang bisa memasukkan pasal atau mengurangi, menghilangkan pasal dari undang-undang jika Anda menyiapkan sekian M kata isu waktu itu. Sekitar 5 tahun, 6 tahun lalu. Artinya apa? Uang itu adalah raja. Kapitalis berasal dari bahasa Latin caput, kepala. Caput, capitis, capita, kapitalis. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kepala. Artinya kapitalisme adalah sebuah paham yang berusaha untuk mempertahankan hidup atau nyawa, mempertahankan kepalanya sendiri. Oleh karena itu sesungguhnya prinsip-prinsip kapitalis ini dilakukan, diterima oleh semua orang karena semua orang ingin hidup. Apa persoalan yang kemudian berkembang terletak di sini. Semua orang ingin hidup tapi inginnya itu tidak terbatas. Ingin kaya, ingin berkuasa. Nah, keinginan lebih dan lebih itu yang menjadi masalah. Di barat, kapitalisme diatur dengan hukum sehingga siapa saja boleh kaya karena prinsipnya persaingan bebas. Tapi bagaimana dengan yang lemah? Yang lemah dilindungi oleh negara, undang-undang kita, teorinya. Sehingga orang yang tidak punya rumah disediakan rumah. Gitu kan. Orang yang tidak punya pencaharian pendapatan disediakan subsidi oleh negara. Nah, belum lagi kapitalisme barat, sesudah ada kritik-kritik dari aliran kiri dan dari sosialisme, kemudian kapitalisme barat bercampur aduk dalam praksisnya dengan mengadopsi paham-paham sosialis. Nah, sosialis itu tidak sama dengan komunisme. Itu dua aliran yang sama sekali berbeda. Itu. Karena sosialisme sebenarnya tidak menempuh jalan revolusi, tetapi mereka memperjuangkan lewat rakyat bahwa hidup kita sudah hidup bersama sehingga segala sesuatu harus merata. Pemerataan itu sosialis. Itu. Karena socius, kita semua nih sesama. Itu kita teman, kita itu rekan. Maka susah senang kita itu harusnya berjalan bersama. Sehingga segala-galanya termasuk dalam ekonomi diatur dengan prinsip-prinsip kooperasi, kooperare, kerjasama. Nah ini. Nah, kapitalisme kontemporer tidak lagi berwajah ganas. Terutama sesudah tahun 1929 terjadi revolusi, terjadi tragedi Kamis Hitam. Semua dogma kapitalis gugur. Semua dogma kapitalis gugur. Nah, maka kapitalisme kemudian memberi izin ruang bagi negara untuk membuat intervensi. Nah, intervensi negara membuat kapitalisme tidak lagi murni menganut asas pasar bebas. Mengapa? Karena pasar bebas itu tidak pernah murni berdasarkan fair play. Jadi prinsip-prinsip berlaku. Karena ada kartel di situ. Ada macam-macam aktivitas. Terlebih tahun 80-an dan lain sebagainya itu ketika terjadi stagnasi ekonomi, masalah kapitalisme kan begini. Semua negara menghasilkan produk yang sama, kualitas yang sama. Sekarang bagaimana kita beli? Orang pembeli selalu mencari yang murah tapi kualitasnya sama di situ. Maka kehebatan dari kapitalisme bagaimana keluar dari masalah ini? Kita ciptakan citra, kita ciptakan gengsi, kita ciptakan prestise sosial dan lain sebagainya. Citra tadi. Ini lihat, kapitalisme adalah sebuah ideologi yang sangat elastis. Sangat elastis. Berbeda dari Marxisme. Berbeda dari Marxisme yang bukan lagi cenderung memang secara hakiki kemudian menjadi dogmatis, kecuali oleh masa Frankfurt yang mencoba membuat dia menjadi elastis. Jadi kalau kita mau mengatakan kritik-kritik terhadap kapitalisme kontemporer, maka kritik kita lebih banyak mungkin pada praksis-praksis negara-negara yang murni kapitalis seperti Indonesia. Kita nih murni, Filipina itu murni kapitalis, Thailand itu murni kapitalis, Cina murni kapitalisme pasar. Jadi memang ada ruang untuk semua orang menjadi kaya gitu kan. Tapi hukum tidak berlaku karena apa? Karena duit bekerja. Itu. Ini ruang bagi pemikiran-pemikiran kritis di Indonesia untuk mengkritisi bukan hanya aspek positif, aspek politik, kehidupan sosial politiknya, tetapi juga mengkritik aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dan religius juga.
Itu. Karena di Indonesia dan di seluruh dunia pada umumnya agama itu menjadi komoditi kapitalis. Kalau menjelang Lebaran, menjelang bulan puasa kita bisa lihat iklan. Semua iklannya tentang apa? Produk, makanan, minuman, pakaian, obat mah. Nah, menjelang Natal kita lihat, atau menjelang perayaan-perayaan yang lain kita lihat ini bagaimana kapitalisme bekerja dengan sangat dengan sangat elastis dalam menguangkan segala peristiwa. Dari Sia begitu dulu jawabannya, Mas. Baik, terima kasih Romo. Sangat menarik untuk digarisbawahi pernyataan Romo, kapitalisme itu cenderung elastis dan Marxisme itu cenderung dogmatis. Kita lanjut pertanyaan dari teman-teman, dari peserta. Yang pertama dari Hajian. Selamat malam Romo Valen. Berdasar apa yang sudah Romo sampaikan, saya menangkap ada semacam kemiripan pemikiran antara Marcuse, Saussure, dan Baudrillard tentang citra yang telah sengaja digeser maknanya demi kapitalisme. Hypermarket coba digeser menjadi hyperspace, face-to-face menjadi interface, di mana pijakan realitas sendiri coba digeser maknanya, sehingga menjadi hiperrealitas yang pijakannya hanya berupa referensi yang sengaja dikreasi, yang asli coba digeser oleh imaji demi keuntungan. Mohon penjelasannya Romo, terima kasih. Itu pertanyaan dari Hajian, dan mungkin nanti setelah Romo Valen merespon, Bung Berto itu kan juga bisa merespon itu. Dipersilahkan Romo. Oke, terima kasih. Benar, harus diingat bahwa Marcuse itu sudah menulis buku One Dimensional Man dan lain sebagainya, Erosion Civilization, Essay on Liberation, Counter Revolution itu pada tahun 60-an. Ketika Jean Baudrillard, Saussure itu masih katakanlah orang-orang yang baru mulai bergerak di dunia filsafat. Jadi Marcuse, kalau kita lihat dari lahirnya, dari dia mulai menulis itu kita bisa melihat bahwa Marcuse mempengaruhi mereka ini, pemikir-pemikir baru atau pemikir-pemikir kiri kontemporer seperti Saussure dan Baudrillard. Baudrillard kan membahas tentang hiperrealitas dan lain sebagainya. Jadi ada pengaruhnya. Tentu mereka menggunakan analisa-analisa dari masa Frankfurt. Benar bahwa memang kapitalisme cenderung memadukan segala sesuatu, terutama hal-hal yang baru, dengan demikian segala-galanya berada dalam satu tangan, bukan? Berada dalam satu tangan. Jadi peralihan dari ruang real ke ruang virtual, dari face to face ke interface dan lain sebagainya, itu bukan sebuah peralihan yang dalam arti tertentu itu peralihan yang kebetulan, melainkan sebuah peralihan yang memang direncanakan. Lewat apa? Lewat riset. Jadi kehebatan kapitalisme itu berada di situ. Riset dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset dalam bidang teknologi bukan hanya sekedar lahir dari hobi, tetapi ada kepentingannya. Kepentingannya untuk apa? Untuk membuat sistem ini terus berjalan dan bekerja. Dan terutama membuat kita unggul. Kata unggul ini penting. Unggul berarti dominasi. Dan selain kita unggul, kita untung. Lihat nih. Jadi logika dengan memadukan semua dimensi, baik itu dimensi ruang maupun dimensi waktu dan dimensi realitas, kapitalisme sesungguhnya menguasai segala-galanya dari hulu sampai ke hilir. Ada pertanyaan itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Karena apa? Karena prinsip yang mereka gunakan benar kebebasan. Tapi kebebasan di situ juga menganut hukum, dalam tanda petik, hukum rimba. Gitu kan? Yang kuat, yang pintar akan melahirkan sesuatu. Yang rajin akan melahirkan sesuatu. Yang hemat, yang perhitungan, yang cerdas. Mereka beri ruang untuk berkompetisi. Gitu. Sehingga dalam arti tertentu memang apa yang terjadi, proses
itulah yang disebut dengan proses pemaduan oposisi, pemaduan realitas yang oposisional, yang subordinatif dan lain sebagainya berada dalam sebuah logika dominasi kapitalis. Itu yang bisa saya katakan terhadap pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Mungkin Bung Berto Tukan ada respon terhadap pertanyaan itu. Ya, saya sepakat bahwa dengan Romo bahwa memang pasti ada pengaruh dari pemikiran Marcuse dan juga mazhab Frankfurt secara keseluruhan pada para pemikir posmo ya katakanlah ya, dan juga Perancis setelah tahun 50-an 60-an itu, tentu saja di situ ada gitu pengaruh, dan juga tentu saja meskipun tentu saja Jean Baudrillard dan juga Saussure punya dari keterpengaruhan itu mereka menghasilkan pemikiran-pemikiran yang unik juga dan asli dari mereka gitu. Tadi sepertinya saya juga sempat menyinggung soal itu ya, tetapi mungkin agak salah menyebut nama mungkin tadi. Yang dimaksud Jean Baudrillard sangat jelas ya ada pengaruhnya, dan juga di selain Marcuse tentu saja para pemikir mazhab Frankfurt lain yang mempengaruhi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam konteks posmo dan lain-lain gitu. Misalnya Derrida juga mengomentari Benjamin dan lain sebagainya. Dan memang kalau saya kira di sinilah menarik kalau misalnya nanti kita mendengar dari pengkaji khusus Jean Baudrillard, kita mendengar pengkaji khusus dari Saussure untuk menemukan sebenarnya saling pengaruhnya itu seperti apa sih, Derrida dan lain sebagainya gitu. Ini juga yang saya kira perlu untuk dialog antar pemikir dan dialog seperti ini yang dimunculkan gitu. Begitu mungkin Bung Melvin. Baik, terima kasih Bung Berto atas pertanyaan itu. Secara garis besar ada pengaruh Herbert Marcuse dan mazhab Frankfurt secara umum terhadap Saussure dan Jean Baudrillard. Kita menginjak ke pertanyaan yang kedua dari Nuruddin. Ada 2 pertanyaan, mungkin nanti bisa direspon oleh Romo juga Bung Berto. Izin bertanya Romo, dalam pandangan Marcuse, apakah matematika dan logika Aristotelian yang mendaku kepastian adalah bentuk diktatorisme terselubung? Lalu bagaimana dengan solusi untuk keluar dari logika tersebut? Apakah ia memodifikasi logika dialektis dari Platon untuk konteks kapitalisme kontemporer? Bagaimana menurut Romo perkembangan mazhab Frankfurt pasca Marcuse, misal di tangan Habermas atau Honneth? Terima kasih. Silakan Romo untuk dijawab pertanyaan dari Nuruddin. Oke, yang pertama, logika Aristoteles itu, matematika itu berbeda karena matematika dalam gagasan Aristoteles itu lebih ke, nanti kita lihat dalam tingkatan abstraksi tingkat pertama fisika, abstraksi tingkat kedua matematika, abstraksi tingkat ketiga metafisika. Jadi bagi Aristoteles matematika tidak digarap dan dianggap penting dalam konteks filsafat karena pokok kajiannya lain, entitas numeris. Nah, berbeda dengan logika karena logika itu berkaitan dengan pengolahan konsep. Sehingga Aristoteles itu mengolah konsep sedemikian rupa bukan hanya sekedar sebatas pada ruang konseptual, tetapi yang dia pakai untuk mengelaborasi metafisika ontologi. Karena itu bagi Aristoteles, bagi studi-studi klasik, logika itu disebut bidang studi propedeutis, pendahuluan. Hanya orang yang sudah belajar logika bisa belajar filsafat. Karena ketika kita belajar filsafat, belajar logika, kita belajar bagaimana mengolah konsep. Nah, mengolah konsep itu nanti terutama kan contohnya begini. Setiap hari Jumat itu hujan, hari ini hari Jumat, hari ini hujan. Nah, kalau ini hari ini hujan, berarti antara konsep dengan realitas sama. Tetapi kalau ternyata hari ini tidak hujan, maka
pernyataan itu tidak ada hubungannya dengan realitas. Sehingga Aristoteles membedakan realitas konseptual dengan realitas real ada. Yang membahas realitas konseptual itu logika, yang membahas realitas real metafisika. Nah, sehingga pembahasan mengenai metafisika itu berada dalam konteks membangun konsep. Nah, mengapa kemudian masa Frankfurt sedemikian dan Herbert Marcuse sedemikian alergi katakanlah dengan logika Aristoteles? Karena disebut logika formal sebab dia mementingkan kaidah hukum formal. Jadi kaidah aturan dalam menyusun sebuah konsep, misalnya dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan itu pasti. Itu pasti. Tidak boleh konsep itu atau susunan kalimat, frase dan lain sebagainya, penjelasan realitas itu tidak mematuhi satu kaidah tertentu dalam berbahasa. Jangan diberi ruang untuk kekaburan karena akan menimbulkan kesulitan. Nah, kita bisa bayangkan, ini bangunan logika Aristoteles. Karena itu term-term yang dia pakai kemudian menjadi sangat-sangat sistematis, sangat-sangat kaku, dan tingkat presisinya luar biasa. Nah, bagi masa Frankfurt, bangunan konseptual yang formalistik demikian biasanya tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan pada umumnya diterapkan dalam realitas. Sementara dalam realitas masyarakat, kita itu sedapat mungkin hukum mengatur secara minimal. Maksimal berilah ruang kebebasan. Kan itu maksudnya. Sehingga Herbert Marcuse kemudian menjadi alergi dalam arti tertentu dalam anggapan bahwa logika Aristoteles ini dari zaman klasik tuh yang kita sebut dengan logika dominasi itu sudah ada, bukan hanya masalah modern kontemporer. Jadi dengan kata lain, dominasi eksploitasi masyarakat itu sebenarnya sudah berlangsung dari dulu. Dengan kata lain, ini kita belajar sejarah. Nah, lalu bagaimana kemudian perkembangannya sesudah Horkheimer, sesudah Adorno, Habermas, Hornet dan lain sebagainya. Pembagian visi yang baru tadi saya rasa saya sudah menjawab mengenai kelompok-kelompok yang baru, tidak ada sesuatu yang terlalu orisinal. Tapi yang penting dicatat mungkin tentang Habermas. Habermas ini adalah seorang orang Jerman asli. Jadi penting diingat bahwa masa Frankfurt itu hampir 99% itu Yahudi, keturunan Yahudi. Dan mereka adalah anak-anak kapitalis. Sehingga mereka itu adalah duri dalam daging bagi perusahaan bapak ibunya. Dan ketika mereka, mengapa mereka powerful dalam analisa dan lain sebagainya? Karena mereka berangkat dari pengalaman loh. Mereka tidak melihat di perusahaan orang buruh-buruh itu ditindas. Mereka lihat dalam perusahaan bapaknya. Horkheimer tuh bahkan ditentang oleh keluarganya ketika dia menikahi seorang wanita Jerman. Jadi kita bisa melihat bagaimana latar belakang pemikiran itu sedemikian kuat sehingga membuat analisa yang mereka masa Frankfurt buat generasi pertama itu menjadi sedemikian tepat sasaran. Lahir dari pengalaman mereka sebagai anak-anak kapitalis yang jadi mereka pengkhianat bapak ibunya. Nah, Habermas ini kan orang muda pasca Perang Dunia Kedua yang memiliki ketertarikan seperti pada orang pada umumnya. Gitu, generasi muda yang tertarik dengan kapitalisme Marxisme karena di dalamnya itu ada sesuatu yang sungguh menarik. Idealismenya luar biasa loh Marxisme kapitalisme ini. Nah, Habermas berada pada tataran ini. Oleh karena itu, Habermas tidak memiliki satu posisi ideologis yang ketat. Seketat masa Frankfurt pada periode-periode awal itu. Jadi dia memiliki idealisme tapi idealisme bebas. Sehingga ketika dia menjadi ketua dan kemudian mulai dianggap oleh kelompok mahasiswa mulai menggiring masa Frankfurt aliran kiri itu untuk kemudian adaptif terhadap kapitalisme, mereka berontak. Jadi dengan kata lain pemberontakan itu lahir dari apa? Karena Habermas sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang pemikir bebas, dia ingin saya menerima semua pemikiran dari mana saja, termasuk dari apa yang dianggap tabu oleh Marxisme. Saya olah lalu saya melahirkan pemikiran saya yang otonom. Karena saya bekerja pada ranah
pada ranah ilmu pengetahuan murni. Sementara masa Frankfurt generasi pertama itu kan orientasinya adalah mengubah masyarakat. Jadi teori harus menjadi praksis. Habermas kan seorang ilmuwan, seorang filosof dalam pengertian yang memang, ya kalau memang masyarakat itu berubah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, nah belum lagi masa itu Jerman adalah masa Jerman makmur. Tahun 60-an, 70-an Jerman itu makmur, terutama Jerman Barat. Sehingga Habermas sungguh-sungguh dicurigai sebagai kaki tangan kapitalis dengan berusaha mengadopsi filsafat analitis. Filsafat analitis. Kalau kalian baca misalnya di Manusia Satu Dimensi bab-bab terakhir, di situ Marcuse sangat anti, bukan lagi alergi dengan filsafat analitis. Nah, kelompok-kelompok yang generasi berikutnya itu sesudah Habermas meninggal, mereka terpaksa harus membangun puing-puing teoretis. Mengapa? Karena generasi awal itu sudah banyak yang beralih. Ketika mereka menjadi tua, cita-cita itu berkurang. Orang menghidupi realitas. Makanya pengalaman Horkheimer, Adorno, Lowenthal di Amerika itu besar sekali. Karena apa? Ternyata Amerika yang kita kritik, negara kapitalis, justru menampung kita yang dikejar-kejar di tanah air kita. Maka dalam buku saya katakan, pernah tidak mereka bermimpi untuk lari ke Uni Soviet? Tidak. Karena mereka tahu bahwa di sana komunisme hanyalah simbol politik. Dalam praksis yang bekerja adalah barbarisme. Gitu. Nah, jadi generasi berikutnya, generasi ketiga ini pasca Habermas ini praktis membangun puing-puing masa Frankfurt ini kan, kalau mau kita katakan artinya pemikiran teori kritisnya, bukan institusinya. Sehingga saya merasa bahwa ini masih berada pada sebuah tahap rekonstruksi. Jadi harus mempelajari aspek historisnya, pada saat yang sama mereka harus berhadapan dengan realitas yang mengalir sedemikian deras sehingga orang lagi bingung. Apa pijakan Marxisme kiri teori kritis lagi? Sekarang untuk mengkritik realitas. Itu diperlukan sebuah elaborasi yang luar biasa. Nah, tapi ketika masyarakat Jerman sejahtera seperti begini, ketika perut orang kenyang, maka mau diajak revolusi itu tidak mungkin. Itu logika kapitalis. Berilah mereka makan, tidak tahu, beri sajalah dengan nasi bungkus, udah tinggal kita kendalikan. Kalau nasi bungkus bisa dikendalikan, apalagi diberi gaji dengan kuantitas yang demikian, tidak mungkin orang revolusi. Jadi dari saya tanggapannya begitu. Baik, terima kasih Romo. Mungkin Bung Berto ada tanggapan, ada respon terhadap pertanyaan dari Nurudin. Ya, terima kasih. Saya kira tadi pertanyaan yang awal sudah cukup panjang lebar dijelaskan Romo, sehingga saya kira tidak masuk ke situ. Cuma memang kalau saya pribadi sih lebih tertarik melihat mazhab Frankfurt di era-era Adorno, Horkheimer dan dan Marcuse dan ya generasi pertama kedua itulah yang tadi seperti sudah digambarkan, yang juga bisa dilihat juga di dalam bukunya Romo itu. Karena di dalam konteks membicarakan mazhab Frankfurt dan pemikirannya, kerap kali kita melihatnya juga dalam konteks zaman tertentunya itu tadi. Bagaimana para pemikir yang tadi juga sudah latar belakang yang dijelaskan oleh Romo tersebut, yang mana itu mereka berada dalam situasi dunia yang sebenarnya cukup Eropa sih tentu saja ya, tapi kita sebut saja dunia lah. Konteks Eropa, kegentingan, di state of emergency-nya tuh jelas gitu di masa itu gitu. Dan ini saya kira tuh menantang betul untuk mereka ya di zaman itu. Nah, ya, oleh karena itu kemunculan pemikiran mereka yang mengkritik kapitalisme, tetapi juga mengkritik dan juga dalam situasi Perang Dunia Kedua dan lain sebagainya, ini menjadi kalau saya pribadi melihatnya sebuah situasi tertentu yang menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cukup brilian, meskipun bukan berarti bahwa pemikiran itu hanya berlaku pada situasi itu saja ya. Tetapi sebuah situasi tertentu itulah yang mendorong pemikiran kritis dan katakanlah juga solusi-solusi dan juga harapan-harapan muncul di dalam pemikiran-pemikiran dari mazhab Frankfurt.
yang mana ketika Habermas katakan dan juga Axel Honneth setelah itu ya, itu jadi jauh lebih berbeda dan juga mungkin karena tantangan yang dihadapi mereka juga berbeda ketika itu gitu. Ada Habermas mulai bicara tentang sekularisme masyarakat era-era itu, dan juga karena saya kira juga tantangan yang dihadapi agak sedikit berbeda gitu, agak sedikit berbeda dan dengan situasi yang juga sama sekali berbeda. Dan juga mungkin kalau tadi Romo bilang memang teori para Institut Frankfurt pindah dengan secara resmi ya Romo ya ke New York malah ketika itu ya, ketika Perang Dunia Kedua tersebut. Tetapi kalau misalnya kita melihat mungkin para pemikir yang lain yang dalam konteks ini bukan bagian dari Institut Sosial Frankfurt yang resmi, tetapi mungkin berjejaring, berafiliasi, katakanlah seperti nama yang tadi Brecht dan juga misalnya Ernst Bloch dan juga Walter Benjamin, itu jadi berbeda karena mereka katakanlah para pemikir yang juga berada dalam situasi yang sama, berbagi konteks pemikiran yang sama juga dengan mazhab Frankfurt, tetapi keadaan mereka di saat itu berbeda. Ini saya sendiri pribadi cenderung melihatnya dalam konteks sejarah seperti itu ya teman-teman, yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang mengkajinya secara langsung tekstual gitu ya. Saya lebih cenderung untuk melihat suatu pemikiran atau pemikir itu di dalam konteks zaman yang bentuknya, sehingga menjadi perubahan yang terjadi pada Habermas dengan pemikirannya yang seperti sudah dijelaskan Romo tadi terjadi gitu. Dan menurut saya katakanlah memang itu tadi kalau misalnya kita melihat memang mungkin kita bicara tentang mazhab Frankfurt, kita lebarkan dalam konteks pemikir-pemikir yang katakanlah bukan berafiliasi tetapi katakanlah dekat dengan mazhab Frankfurt era itu. Kalau nggak salah sempat juga ada satu buku yang perdebatan mereka gitu, Ernst Bloch, Lukács dan lain sebagainya gitu, yang juga menarik itu kita lihat bagaimana duduk persoalan atau duduk pemikiran yang berbeda-beda di antara mereka di sana gitu. Katakan misalnya Ernst Bloch memilih untuk berada di Jerman Timur ketika setelah Perang Dunia Kedua, sedangkan misalnya Adorno dia kembali ke Jerman Barat gitu, menduduki posisi di kampus di Jerman Barat. Nah ini kan pilihan-pilihan yang juga sebenarnya kalau menurut saya bisa kita lihat kecenderungan pemikiran mereka sebenarnya kemana. Nah itu yang juga mungkin menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Begitu kira-kira tambahan saya, Bung Melvin. Baik, Bung Berto, terima kasih. Kita tinggal 13 menit lagi. Ada dua pertanyaan lagi dari Reza. Saya mau bertanya Romo, kalau dilihat pembagian bahasanya, buku Romo mirip dengan pembagian pembahasan buku Douglas Kellner, Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, yang terbit tahun 1984. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah ada proyek baru atau apa hal kebaruan yang dituju oleh Romo dalam buku Herbert Marcuse, Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global ini, selain karena masih jarang penulis di Indonesia yang memproduksi karya mendedah Marcuse? Terus pertanyaan yang kedua, Romo tadi menyebut Marcuse banyak membahas tentang Hegel. Apakah dalam buku Romo juga dijelaskan pembahasan Marcuse tentang Hegel, terutama dalam Hegelian Schrift Marcuse, Hegel's Ontology and the Theory of Historicity? Bagaimana penilaian Romo terhadap proyek Historicity Marcuse dalam buku tersebut? Oke, saya jawab dulu yang yang terakhir itu ada. Saya bahas di bab 2 bagian itu ada Hegel, ada jadi beberapa ide. Habilitation script itu dipersiapkan oleh Marcuse untuk supaya dia dapat menjadi private dosen di universitas masa itu di Freiburg. Tetapi gagasan-gagasan Hegelian yang sangat berpengaruh itu bisa kita temukan dalam bukunya yang lain.
dalam bukunya yang lain. Revolution and Revolt, lalu ada satu Counter Revolution, saya satu agak lupa, sebentar dulu. Hegel ontologi itu bisa dilihat, terus Eros and Civilization, Reason and Revolution. Di situ bisa dilihat juga gagasan-gagasan Hegelian yang dibahas oleh Marcuse. Berkait dengan kebaruan yang saya bawa, saya mempresentasikan ini mungkin yang karena buku ini lahir dari kalau kita menemukan kata yang terkenal dalam buku Marcuse itu Great Refusal. Jadi itu kata itu menjadi sebuah kata kunci untuk mantra untuk melawan kapitalisme, bukan? Great Refusal. Kita harus melakukan. Jadi perang semesta. Apa yang saya presentasikan di sini yang di Douglas Kellner itu tidak dimunculkan, yang pertama berkaitan dengan agen revolusi gaya baru. Nah, agen revolusi gaya baru ini praktis menjadi sesuatu yang menarik karena apa? Karena masa Frankfurt berinvestasi besar pada dunia pendidikan, kaderisasi. Yang menurut saya dapat menjadi inspirasi kalau kita ingin mengubah Indonesia. Satu-satunya untuk mengubah sebuah bangsa hanya mungkin jika kita menyeriusi, mengambil sikap serius, bertindak serius, mendidik anak-anak bangsa menjadi orang-orang yang cerdas secara moral, cerdas juga secara intelektual, secara kultural, psikologis. Ini jalannya. Dan katakanlah Eropa, terutama dalam 2 dekade terakhir, itu menikmati buah dari investasi yang dilakukan oleh masa Frankfurt. Jadi hampir semua pemimpin kiri, dari partai-partai kiri yang menguasai pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan di Eropa, itu adalah produk dari masa Frankfurt. Proyek agen revolusi masa Frankfurt. Sehingga orang mungkin heran, loh kenapa ya? Kok di Italia dulunya partai kiri, di Perancis, gitu kan, di Spanyol, di Portugis, di Belgia, di Belanda, partai kiri. Nah, karena mereka adalah produk dari sebuah investasi besar. Ini yang, jadi ketika saya menulis ini, saya pikir membaca ini, Indonesia harus mengambil ide ini. Itu. Lalu yang ketiga, salah satu aspek besar juga adalah pendidikan estetis. Karena apa? Kalau kita ingat, Indonesia itu American oriented. Jadi orientasi kita selalu ke Amerika. Dan kita melihat bahwa Amerika sampai pada tahap ini mereka melalui sebuah perjalanan yang panjang. Nah, belum lagi katakanlah penduduknya itu berpendidikan. Kalau kita mengikuti terutama semua logika kapitalisme, maka dunia seni kita, ingat enggak beberapa tahun Festival Film Indonesia itu mandek? Dunia film kita ambruk. Karena apa? Karena serbuan film-film Hollywood. Itu kan? Ini mengapa ini terjadi? Padahal seni itu adalah medium kan, medium penyadaran, medium konsientisasi, medium pendidikan juga. Seni itu kalau ketika orang mematikan seni, orang mematikan juga manusia. Nah ini. Jadi saya menempatkan katakanlah hal-hal yang ide-ide begini penting untuk dibawa di Indonesia supaya apa? Supaya kita mungkin terinspirasi untuk katakanlah mencontohi lalu mencoba mendesain ulang, menyelaraskan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Itu aja. Lalu terakhir mungkin catatan tentang Hegel itu ada saya buat. Selama ini kita selalu beranggapan negara absolut itu bagi Hegel itu mutlak. Ternyata tidak. Dalam surat menyuratnya dengan Vitae yang saya temukan ketika saya mengadakan riset, itu Hegel mengatakan bahwa negara absolutnya berciri relatif. Karena apa? Karena masa itu keprihatinan dia adalah perang saudara antar Bundesland. Dia menginginkan, dia mengagumi Napoleon Bonaparte yang datang ke Westphalia dengan segala kemegahannya yang mampu menyatukan Eropa. Maka lahirlah konsep negara absolut. Tetapi dia mengatakan kita harus melampaui negara absolut untuk menjadi sebuah negara yang
rasional, Aufheben katanya. Ada saya kutip di buku ini. Jadi itu menurut saya beberapa hal yang kebaruan yang ada dalam buku ini. Lalu terakhir Kellner tidak menunjukkan keraguan-raguan Marcuse ketika dia berhadapan dengan situasi keberhasilan kapitalisme. Ditanya terkait dengan revolusi. Misalnya, itu tidak dimunculkan bahwa Marcuse itu ragu. Ya, nanti akan terjadi revolusi. Terus eutanasia. Mengapa ada eutanasia? Karena Marcuse menyempurnakan gagasan Heidegger. Heidegger hanya mengantar kita pada pintu gerbang untuk memahami maut. Tetapi dia berkata bahwa maut itu adalah hakim. Karena itu waktu bagi Heidegger itu bukan hanya sekedar aksiden bagi substansi. Dia sudah menjadi substansi itu sendiri karena waktu menghakimi eksistensi manusia. Tetapi Marcuse mengatakan, kita dapat mengalahkan maut ketika kita memilih kapan kita mati dan dengan cara apa kita mati, eutanasia. Maka pada saat itu bukan maut yang mendatangi kita, tapi kita yang berkata mengundang maut untuk datang. Supaya orang mengerti konteks eutanasia. Dari saya terima kasih. Baik Romo, terima kasih. Mungkin Bung Berto Tukan ada respon terhadap pertanyaan itu? Kayaknya cukup, Bung. Oke, karena kita tinggal 5 menit lagi, kita berakhir pada pukul 19.00. Saya kira selanjutnya adalah closing statement. Saya kira 1 menit, 2 menit. Pertama diawali oleh Berto Tukan terlebih dahulu, kemudian langsung dilanjutkan oleh Romo Valen. 1 menit, 2 menit, Bung, untuk closing statement. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bung Melvin. Terus terang seperti yang dari awal saya katakan tadi bahwa ini bagaimanapun juga buku yang dihasilkan oleh Romo Valens ini menambah kasana pemikiran, pembacaan atau diskusi filsafat kita, tetapi tentu saja lebih khususnya di sini pembicaraan tentang teori kritis ya. Karena kalau diskusi filsafat kayaknya teman-teman sudah canggih-canggih betul dan sudah membahas begitu banyak ya sekarang ya. Dan juga saya kira saya berterima kasih kepada teman-teman Filofest karena sudah mau mengundang untuk berlibat di dalam kegiatan ini, dan semoga memang selanjutnya lebih banyaklah forum-forum seperti ini. Dan juga oleh karena itu saya melihat salah satu hal juga adalah ketika katakanlah pemikiran-pemikiran kritis yang juga melihat kemunculan kapitalisme dan teknologi sebagai sesuatu yang cukup menakutkan dalam tanda kutip. Saya pribadi dan juga dengan mengikuti dari pembacaan Benyamin sedikit-sedikit melihatnya sebagai sesuatu yang bisa bisa direbut untuk dijadikan modal tertentu terhadap konsolidasi ataupun kerja-kerja kebudayaan dan juga kerja-kerja kritis lainnya. Hal yang mungkin terlihat begitu dengan misalnya apa yang kita lakukan sekarang gitu ya, hal yang mungkin ketika kita tidak bisa membayangkan terjadi kalau kita tidak memanfaatkan teknologi seperti yang saat ini. Oleh karena itu mungkin kemungkinan-kemungkinan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi yang akhirnya tiba-tiba kita tiba-tiba dipaksa untuk pakai ini dalam konteks dalam konteks pandemi ini. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sudah dibicarakan banyak orang gitu ya. Ini menjadi sebuah modal bersama kita untuk terus berdiskusi seperti ini gitu. Ini kan sesuatu yang sangat jarang terjadi, kita bicara diskusi dengan teman-teman di berbagai tempat ya di Indonesia ya. Kita terkadang cuma di antara kita aja, teman di mana gitu udah bikin buku apa kita juga nggak tahu, karena juga kita malas juga kadang-kadang ya untuk searching. Dan itu bagi saya adalah sesuatu yang positif dan semoga bisa menjadi jalan pertama untuk perkembangan diskusi filsafat dan dialektika di antara kita di Indonesia, khususnya kita-kita yang suka membaca hal-hal seperti ini. Dari saya begitu, terima kasih Bung Melvin, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman Filofest.
Baik. Closing statement dari Romo Valen, 2 menit Romo. Oke, pertama-tama terima Silakan. kasih untuk Filofest. Semoga kalian terus melanjutkan pencerahan ini dengan kegiatan-kegiatan ini karena ini sangat mencerahkan kita. Pesan terakhir bagi saya, dengan kegiatan begini kita mungkin menghidupkan kembali semboyan orang abad pertengahan sapere aude. Beranilah berpikir. Dan kita ada tambahan ujungnya, beranilah berpikir kritis. Kita bisa melihat situasi Indonesia saat ini itu kiranya pemikiran-pemikiran filosofis, pemikiran-pemikiran kritis seperti yang digagas oleh Marcuse ini dapat menyumbang banyak juga bagi pembentukan karakter kita hidup berbangsa dan bernegara, karena kalau kita melihatnya yang mereka kedepankan adalah rasionalitas. Jadi rasionalitas segala sesuatu itu bagaimana diolah, bagaimana dikunyah sedemikian rupa untuk menemukan intisarinya. Itu yang pertama. Lalu mereka juga sangat mencari objektivitas. Jadi bagaimana segala sesuatu bisa dimengerti dengan baik menjadi sebuah pengetahuan, dan sebisa mungkin tidak berhenti ada pengetahuan, tapi kita mencari kebenaran. Pengetahuan itu bisa jadi mungkin agak kabur, kurang jelas, tapi ketika kita sampai kebenaran, maka kita semua akan sepakat. Nah, untuk Indonesia yang plural, yang majemuk begini, pemikiran-pemikiran yang rasional, pemikiran-pemikiran yang kritis itu menjadi sesuatu yang penting kalau kita ingin terus hidup dalam saling menghormati, saling menghargai dalam keragaman kita, karena orang yang belajar filsafat akan mengutamakan pikiran. Jadi selamat, semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Jadi salam untuk semua, terima kasih semua, Mas Berto, terima kasih atas segala masukan, Mas Melvin, terima kasih atas pendampingannya dalam pertemuan ini, terima kasih semua saudara-saudari yang menyaksikan, semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dua pembedah kita di acara Bedah Karya, kepada Bung Birto Tukan dan kepada Romo Valentinus Saeng. Kita beri applause secara virtual untuk mereka berdua, dan terutama untuk teman-teman Filofest. Dengan closing statement tadi, maka berakhirlah sesi acara Bedah Karya, buku Herbert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global, yang ditulis oleh Romo Valentinus Saeng. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bung Ada sebagai Master of Ceremony. Dipersilahkan, Bung.